Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang sedang gencar-gencarnya promosi dan melakukan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2014 hingga kini. Pembangunan waduk atau bendungan, pelabuhan, bandar udara, jembatan, jalan tol, kelistrikan, dan sebagainya. Sebagian besar proyek itu terkendala pembebasan lahan, baik karena penolakan pemilik lahan ataupun terkait feasibilitas lahan. Adu mulut antara warga dan petugas mewarnai eksekusi lahan yang akan dijadikan proyek jalan tol Jogja-Solo di Klaten, Jawa Tengah. Warga terdampak proyek strategis nasional jalan tol Solo-Yogyakarta sejak Rabu sore mendirikan dan tinggal di tenda. Mereka menilai biaya ganti rugi terdampak tol tidak adil. Sebelumnya, sebagian warga menolak rumahnya dirobohkan, namun proses eksekusi tetap dijalankan. Warga mengatakan akan tetap tinggal di tenda sampai nilai uang ganti rugi diberikan secara adil. Kepala Desa PP sekaligus korban penggusuran proyek tol Solo Yogyakarta menganggap jumlah ganti rugi tidak sesuai. Rumah seluas 125 meter diganti 1 miliar rupiah. Padahal menurut perhitungannya seharga 10 hingga 15 miliar. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 tentu membawa dampak pro dan kontra. Bagi masyarakat ada yang setuju, ada yang menolak. Yang paling utama adalah tentang pembebasan lahan terkait dengan ganti rugi. Admin channel Branding IT bukan hanya menyajikan berita tentang infrastruktur yang berjalan mulus, sukses ataupun didukung, namun juga telah menerbitkan selusin video pro dan kontra tentang penolakan pembangunan infrastruktur. Dan dalam video ini admin akan membandingkan peristiwa ataupun ending penolakan tolak gusur infrastruktur Indonesia dengan negara tetangga. Stadtholm Farm merupakan satu-satunya rumah peternakan di dunia yang dibangun tepat di tengah jalan tol yang sibuk. Peternakan unik ini menjadi salah satu dari 10 pemandangan paling terkenal di jalan raya Inggris dan ada berbagai cerita mitos tentang keberadaannya. Rumah peternakan tersebut terletak di jalan tol M62 yang menghubungkan kota Liverpool dan Hull di Inggris Utara, yang terkenal memiliki pertanian di tengah jalan raya Calderdale. Sama seperti Indonesia, salah satu cerita yang paling terkenal adalah penolakan pemiliknya, Ken and Beth Wild, menolak untuk menjual lahannya. Keseruan penolakannya tidak terdeteksi, namun siaran televisi dokumenter mengatakan bahwa sebenarnya keluarga itu tidak pernah ditawari untuk pindah. Faktanya adalah selama pembangunan jalan tol M62 ini di tahun 1960-an, para insinyur menentukan bahwa lebih praktis untuk membangun jalan di sekitar pertanian daripada harus menggusur atau menghancurkannya. Sehingga kontraktor pelaksana mengizinkan pemilik peternakan untuk tetap tinggal di situ. Demikian kata jurnalis Michael Klex. Ya, ternyata kisah-kisah penggusuran maupun ganti rugi itu unik-unik ya. Jadi kalau yang tidak mengalami sendiri bisa gagal paham atau salah paham. Cerita lengkapnya hanya pihak yang terkait yang tahu. Bukti lainnya adalah tentang tinggal di antara jalan tol itu akan bising. Ternyata realitanya tidak demikian, bahkan para penghuninya merasa betah. Salah satunya karena jendela berlapis 3, hampir tidak ada suara di dalam rumah pertanian selain bunyi klakson yang terdengar sayup-sayup. Nah tuh, yang menolak digusur juga membuat fasilitas sendiri supaya tinggal nyaman. Sementara kalau di video di Indonesia kebanyakan drama ya, kemudian membayangkan akan susah dan sedih dan repot.
Bahkan pemilik rumah yang baru, Jill Fuckingham-Top, bersama suaminya Paul dan putranya John William mengatakan bahwa peternakan tersebut memiliki tingkat polusi yang sangat rendah, udara yang segar untuk sebuah tempat yang terletak di tengah jalan tol. Tuh kan keren. Mereka menikmati kehidupan damai mereka di salah satu pertanian paling aneh di dunia. Tetapi mereka juga mengakui bahwa kadang-kadang merasa kesepian karena teman terdekatnya tinggal jauh, sekitar setengah jam perjalanan. Nah tuh, mereka juga jujur dengan keadaan dan perasaan mereka ya. Tidak melulu seperti sakit hati ataupun menderita. Jujur adalah kata kuncinya. Apalagi kalau kena gusur infrastruktur, Anda harus jujur. Masa iya tanah dan rumah 120 meter minta 11 miliar sampai 10 miliar ya. Apalagi di Klaten, di kampung. Aduh, bulurah. Ya, dengan adanya video ini admin berharap nanti para penghitung ganti rugi atau appraisal pemerintah, warganya, aparatnya juga bertindak, berpikir dan berlaku jujur ya. Jangan mengada-ada, jangan serakah dan juga tidak boleh sewenang-wenang. Kalau kata orang Jawa, manut gue kepenak, artinya adalah menurut kepada pemerintah itu akan enak. Ya percaya ya syukur, nggak percaya ya gondrong. Yang jelas kalau untuk ganti rugi tentunya perhitungannya adalah harga awal sebelum ada jalan tol. Ketika ada kabar mau ada jalan tol, tentunya harga tanah di sekitarnya naik. Ya jangan menuntut yang harga terakhir pas ada mau jalan tol, ya nggak ketemu lah Bu, Pak. Namun demikian admin selalu berdoa semoga ada jalan yang terbaik. Seperti yang di video di luar negeri itu, ada yang di Cina rumahnya di tengah-tengah jalan tol berlubang itu ya. Kemudian juga ada kisah tentang yang menolak menjual tanah lahan pertaniannya di Australia. Dan yang barusan Anda lihat ini di Inggris. Sepertinya tidak ada drama-drama dan ribut-ribut, kemudian mereka juga tetap bisa melangsungkan kehidupannya sekaligus dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Kan indah tuh, indah. Uripe kepenak, dunia akhirat. Oke, admin mengucapkan selamat bergabung pada baru yang melihat video ini atau channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, dan selalu duwe beras. Amin, amin, ya robbal alamin.